Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat menonton video pembelajaran dari kami. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Ibunda Profesor Dr. Haji Hasna Faiza AR, Magister Humaniora. Di sini kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Prasetyo Ramadan dengan NIM 2501135. Selanjutnya ada Putri Najwa dengan NIM 2501136. Dan selanjutnya ada Raisa Asyah Zahira dengan NIM 2501137. Dan yang terakhir ada Raya Ramdhani dengan NIM 2501138. Baik, adapun materi dari kami yaitu membangun konteks teks laporan. Setelah membuat proposal, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan. Laporan harus runtut, ilmiah, dan mendokumentasikan penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian tidak hanya untuk ditulis, tetapi dipresentasikan atau disebarluaskan agar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk mendapatkannya, kita harus menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Menurut Budi Harso, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian depan, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian depan, pada bagian ini memuat penjelasan secara general. Keterangan tersebut seperti yang pertama ada judulan bagian depan penelitian, yang kedua ada judul bagian dalam, yang ketiga ada halaman pengesahan, keempat ada abstrak, dan yang kelima ada kata pengantar, dan terakhir ada daftar isi tabel, gambar, lampiran. Selanjutnya bagian inti. Bagian inti ini berisi penjelasan penelitian dalam 5 bab pembahasan. Bab pertama, pendahuluan. Bab pertama ini terbagi dalam 8 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat hipotesis kerja, yang kelima batasan dan jangkauan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh definisi operasi teoriti, yang kedelapan kerangka teoritis. Bab kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka bukan hanya sekedar berisi kutipan atau memasukkan begitu saja pendapat orang lain ke dalam teks laporan. Peneliti harus mengutamakan primary sources seperti jurnal, makalah, hasil seminar, workshop, laporan sejenis, dan lainnya. Kemudian, secondary sources berupa buku teks, kamus, ensiklopedia, dan dokumen pemerintah. Bab ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Kemudian, bab keempat, temuan penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini menyuguhkan pengolahan data dan pembahasannya. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, peneliti menelaah dan mengkritik pada hasil penelitian. Dan bab kelima, simpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup dari laporan. Bagian ini menyuguhkan penjelasan-penjelasan yang penting dari keseluruhan laporan penelitian. Simpulan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karena keduanya saling berkaitan. Bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Yang terakhir, ada daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimaksud ke dalam penelitian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi instrumen yang digunakan, hasil analis instrumen, data mentah hasil pengolahan data, tabel hitungan data mentah, hitungan statistik atau matematis hasil penelitian, data pendukung, surat-surat keterangan pendukung, serta data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Selanjutnya kita masuk ke membangun teks laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan.
Pertama, carilah teks laporan yang akan Anda rekonstruksi. Kemudian, bacalah teks laporan tersebut dengan seksama dan ketahuilah struktural teks serta isinya. Kedua, ringkaslah secara bertahap struktur teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri dengan tidak mengubah konteks yang terdapat pada teks laporan tersebut. Terakhir, rangkailah rangkuman Anda menjadi sebuah kesatuan. Dan terakhir, periksa kembali bahasa yang Anda gunakan, karena pada teks laporan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sekian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Saya akan tutup dengan pantun, pasang bendera biar berkibar, dilanjutkan dengan bersih-bersih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.